Dari malam hari ini penting sekali ya kanon, masuk kanon kitab suci. Jadi ya biar kita ada ilmu gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar kitab sucimu gimana ya, biar kita bisa menjawab dengan bertanggung jawab. Tapi kalau menjawab untuk orang-orang yang memang mencari-cari kesalahan, ya tidak perlu dijawab sampai bagaimana. Tapi kalau orangnya itu memang benar-benar pengen tahu kayak gimana sih Alkitabnya orang Kristen itu, ya kita jawab baik-baik. Tapi kalau dia cuma berdebat untuk mencari kesalahan, ya dijawab aja apa adanya. Tidak usah terlalu ngoyo. Toh kita jelaskan juga mereka percuma, pada dasarnya mereka sudah menolak. Presupposisinya sudah Alkitab bukan firman Tuhan gitu. Jadi ya buat apa? Tapi kalau ada yang masih ada tanda-tanda pengen tahu kenapa sih kok orang Kristen itu kok percaya banget sama kitab sucinya, saya mau pengen tahu, ya ayo enggak apa-apa. Kalau sama-sama sungguh-sungguh cari kebenaran, pengen cari tahu, kan kita bisa membedakan antara orang bertanya sama yang cari kesalahan. Di sini kok begini, di situ kok begitu. Nah itu repot yang kayak gitu. Dijelaskan bagaimanapun juga pasti tidak berhasil juga. Salam Pak Bu Miska. Halo. Satu menit lagi ya, kita tunggu. Sehat Bu Miska? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Soalnya cuacanya memang apalagi Surabaya itu waduh hujan angin. Ini untung malam ini cerah. Semalam itu waduh petir menyambar, terus anginnya wush gitu kan. Sama apa hujannya deras sekali. Hari ini agak panas. Oke, kita mulai ya. Sudah lewat 5 menit. Apakah bisa dilihat? Materi malam ini penting ya, mengenai kanon Alkitab yang seringkali ditanyakan bahkan oleh orang Kristen sendiri. Kita belajar kanon Alkitab. Kanon Alkitab itu daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang diilhamkan. Jadi daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang diilhamkan, yang berotoritas ilahi dan menjadi standar iman serta kehidupan orang percaya. Pak Anto, saya mute dulu ya. Oh ya. Oke. Jadi daftar-daftar kitab yang diakui sebagai firman Allah yang diilhamkan yang prioritas penuh dan menjadi standar iman serta kehidupan orang percaya. Nah ini yang seringkali ditanya bukan saja oleh orang non-Kristen. Permisi. Pak Gusti. Shalom Pak Gusti. Pak, Ya, malam. malam. Kita lanjut ya. Saya ulang. Sama Ya, nggak apa-apa. Silakan di mute dulu.
Kita masuk materi yang penting, kanon Alkitab. Kanon Alkitab itu daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang diilhamkan, yang berotoritas ilahi dan menjadi standar iman serta kehidupan orang percaya. Nah, ini yang seringkali ditanyakan oleh orang non-Kristen, bahkan oleh orang Kristen sendiri bertanya, apa sih kanon Alkitab itu? Mengapa kok kitab-kitab itu bisa tersusun sampai sekarang ini? Nah, ini kita bahas malam ini ya. Singkatnya, kanon itu berasal dari kata Yunani kanon, yang artinya tolak ukur atau standar atau penggaris gitu ya. Standar itu artinya standar untuk mengukur apakah itu selaras dengan firman-Nya, apakah itu bertentangan atau tidak, itu standarnya. Di Perjanjian Lama diakui oleh umat Israel dan diteguhkan oleh Yesus serta para rasul. Jadi kitab-kitab yang dikanon itu standarnya adalah diakui oleh umat Israel dan diteguhkan oleh Yesus serta para rasul. Nah, zaman Yesus kan masih menggunakan PL ya. Tetapi zaman Perjanjian Baru itu ditulis oleh para rasul atau rekan dekat rasul. Kemudian diakui gereja mula-mula karena inspirasi ilahi, otoritas rasuli, konsistensi doktrin, dan penerimaan universal. Secara menyeluruh atau mayoritas gereja mula-mula menerimanya. Nah, ini penting ya. Gereja tidak menciptakan kanon, melainkan mengenali kitab-kitab yang sejak awal diilhamkan Allah. Intinya, kanon Alkitab itu menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang final, yang berotoritas, dan cukup bagi iman dan kehidupan Kristen. Makanya ada semboyan sola scripturae. Jadi untuk menguji segala sesuatu itu cukup dengan firman Tuhan. Dan itu juga bukan pemikiran dari bapak-bapak gereja ataupun para rasul, yaitu dari kitab suci sendiri yang menyatakannya, yang berotoritas itu kitab suci sendiri yang menyatakannya. Karena itu sampai muncul sola scriptura itu hanya kitab suci sebagai satu-satunya penguji segala sesuatu, standar kebenaran. Permisi. Shalom. Halo. Kita sudah mulai. Oke, kita lanjut ya. Tolong di-mute. Ada lagi. Ya, Shalom Priscilia. Ya, kita lanjut ya. Tolong di-mute. Jadi intinya kanon Alkitab itu menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang final, yang berotoritas, dan cukup bagi iman dan kehidupan Kristen, atau sola scriptura. Jadi karena itu kita sudah mulai ya, ini tadi sudah mulai agak jauh juga. Jadi kita lanjut saja, nanti saudara bisa baca ulang di materinya yang sudah dibagikan. Tujuan kita belajar di sini untuk mengetahui proses pengumpulan kitab-kitab kanonik, baik itu PL maupun BB, memahami mengapa kitab apokrifa tidak termasuk. Nah, bagi yang baru bergabung, apa itu kanon? Kanon itu pengukur atau standar. Jadi nanti bisa dibaca ulang. Arti kanon adalah tolak ukur atau standar resmi yang menentukan sesuatu sebagai sah, benar, dan berotoritas. Jadi secara khusus itu berasal dari bahasa Yunani kanon yang berarti alat ukur, aturan, atau patokan. Dalam kekristenan,
kanon menunjuk pada daftar kitab yang diakui sebagai firman Allah yang berotoritas. Jadi yang apokrifa tidak termasuk di sini ya. Bu Jesi sudah ngambil bibliologi dia. Kalau Bu Jesi pasti dia tahu apa itu apokrifa, karena di Deuterokanonika itu kan ada apokrifa ya, yang berada di tengah-tengah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ ada apokrifa, ada Deuterokanonika atau kanon kedua. Kalau Protestan cuma mengakui PL dan PB saja. Nah, singkatnya kanon itu berarti standar ilahi yang menjadi ukuran kebenaran dan iman. Measuring rod, ya, standar iman. Istilah measuring rod itu, tongkat pengukur itu menunjuk pada standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai suatu kebenaran. Dalam konteks iman Kristen, firman Tuhan atau Alkitab adalah measuring rod bagi iman dan doktrin. Jadi setiap ajaran, pengalaman rohani, praktek-praktek gereja itu harus diukur, harus diuji berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi kalau hamba Tuhan, saudara tidak mau diuji dengan firman Tuhan, tidak mau dicek dengan firman Tuhan, ya itu patut dicurigai ya. Apakah dia orang yang bukan berasal dari kebenaran, dia tidak mungkin bisa cinta kebenaran, saudara. Jadi kalau orang yang memimpin persekutuan doa, komsel ataupun bahkan khotbah, dan dia sangat sedikit sekali menggunakan Alkitab, atau bahkan asal comot kemudian cerita ngalor ngidul di luar yang dibahas, ya itu saudara patut curigai. Karena kalau dia cinta kebenaran, saudara, dia akan menyampaikan maksud dan kehendak Allah melalui firman-Nya. Jemaat itu bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan hanya kalau dia menerima firman Tuhan, baik itu mendengarkan ataupun melihat. Nah, kalau nggak ada penggalian firman Tuhannya dan dia ngoceh, bercerita mengarang bebas, ya dia menyampaikan maksud dan kehendaknya sendiri, bukan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang penting ya. Alkitab bukan dihakimi oleh gereja atau tradisi, melainkan menghakimi dan mengoreksi semuanya. Intinya, measuring rod berarti ada lagi yang bergabung. Ya, salam Pak Daniel. Kita sudah mulai. Jadi Alkitab bukan dihakimi oleh gereja atau tradisi, melainkan menghakimi dan mengoreksi semuanya. Jadi intinya measuring rod itu berarti Alkitab sebagai standar. Nah, ini saudara, kalau datangnya terlambat nanti saudara ketinggalan. Kita sudah jalan jauh, saudara ketinggalan, saudara sendiri yang rugi. Kalau bisa, sebisa mungkin on time, saudara. Shalom, kita sudah mulai. Intinya measuring rod itu berarti Alkitab sebagai standar iman yang objektif, yang final dan berotoritas. Menjadi fondasi prinsip sola scriptura. Jadi satu-satunya standar, satu-satunya untuk menguji apakah pengajaran itu benar atau tidak, apakah kesaksian itu seperti yang Alkitab gambarkan atau tidak, apakah mukjizatnya itu seperti yang Alkitab gambarkan atau tidak, kontradiksi atau tidak, pertentangan atau tidak. Itu dari kitab suci. Dalam hal ini kitab suci yang di kanonnya. Jadi kanonnya itu tadi kita sekilas melihat
bagaimana kitab-kitab suci itu dianggap sebagai wahyu dari ilahi dan ditentukan mana yang kanon, mana yang deuterokanonika. Nah, sekilas tadi kita sudah tahu dasar-dasarnya, baik yang PL maupun BB. Nah, kita lihat dulu sekarang masuk ke kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama itu kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah oleh umat Israel dan diteguhkan oleh Yesus serta para rasul. Jadi Perjanjian Lama itu ada 39 kitab. Jadi menurut pembagian Kristen itu sama isinya dengan 25 kitab Ibrani. Kemudian ditulis di dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil Aram, kemudian diakui sebagai melalui otoritas kenabian. Nah, ini standarnya. Diakui oleh otoritas kenabian, kesesuaian dengan Taurat, dan penerimaan luas umat Allah. Jadi kalau mayoritas menerima, jadi itu bisa masuk kanon. Kalau itu diakui oleh otoritas kenabian, itu masuk kanon. Di luar itu tidak masuk kanon Alkitab. Karena itu Alkitabnya Protestan dan Katolik beda ya. Kalau Katolik itu ada deuterokanonika, kanon keduanya. Jadi kitab-kitab apokrifa yang di tengah-tengah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau saudara memiliki Alkitabnya Katolik, Perjanjian Lama sama Perjanjian Barunya itu sama, tetapi di tengah-tengahnya mereka itu ada deuterokanonika yang menurut orang Protestan itu apokrifa, bukan kanon. Perbedaannya itu. Yesus dan para rasul juga mengutipnya sebagai kitab suci yang berotoritas. Jadi zaman Yesus dan para rasul kan yang dipakai Perjanjian Lama ya. Jadi yang dikutip itulah yang dianggap sebagai kitab suci yang berotoritas. Jadi tidak mencakup kitab-kitab deuterokanonika atau apokrifa. Kitab-kitab apokrifa itu tidak dimasukkan di dalam kanon kitab suci Protestan karena beberapa alasan ya, ini tolong diperhatikan, agak perlu keseriusan. Alasan teologis dan historis yang utama adalah pertama, tidak diakui di dalam kanon Ibrani atau Yahudi, di mana umat Israel sebagai penjaga firman Allah, Roma 3 ayat 2, tidak mengakui apokrifa sebagai kitab suci. Yang kedua, tidak pernah dikutip atau ditegaskan Yesus dan para rasul. Yesus dan para rasul mengutip Perjanjian Lama berulang kali, tetapi tidak pernah mengutip apokrifa sebagai firman Allah. Apokrifa sendiri kalau saudara boleh membaca sendiri ya, isinya itu di dalam dirinya sendiri ada keraguan-keraguan. Jadi kalau ada keraguan-keraguan, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai kitab suci yang berotoritas. Sedangkan kalau PL dan BB kan jelas ya, firman Allah, jelas dikatakan firman Allah berkata gini, jelas. Otoritasnya jelas. Nah kalau apokrifa kayak Yudit ataupun yang lain-lainnya itu, bahkan mereka dengan sendirinya tulisan itu mereka nggak yakin. Di dalam teks yang disebutkan di dalam apokrifa itu tidak yakin dengan tulisannya. Bagaimana kita bisa yakin itu sebagai wahyu ilahi? Nah itu sebabnya orang-orang Protestan tidak menerima deuterokanonika ya, dan dianggap sebagai apokrifa. Yang ketiga, tidak memiliki otoritas kenabian. Apokrifa itu ditulis pada masa sunyi nubuat. Jadi antara 400 sampai 0 sebelum Masehi. Jadi ditulis di masa-masa tidak ada lagi nubuat-nubuat, masa sunyi nubuat.
dari abad 400 sampai 0 sebelum Masehi. Dan para penulisnya sendiri tidak mengklaim inspirasi ilahi. Kalau di Perjanjian Lama kan banyak ya. Firman Tuhan datang kepadaku dengan tegas, sangat yakin otoritasnya. Nah kalau di Apokrifa ini penulisnya sendiri tidak yakin, saudara. Tidak mengklaim bahwa itu inspirasi dari ilahi. Yang keempat, mengandung ajaran dan praktek yang bermasalah. Beberapa ajaran di dalam Apokrifa itu bertentangan dengan doktrin Alkitab, seperti doa bagi orang mati, itu kan jelas bertentangan baik PL maupun BB. Bahkan kita tidak boleh berkomunikasi. Orang itu kalau sudah meninggal, itu nasibnya sudah ditentukan baik surga atau neraka. Kalau dia punya juru selamat, ya surga. Kalau dia tidak punya, ya neraka. Karena itu penginjilan itu ya masih hidup itu. Oh, saudara mendoakan dia untuk menerima Yesus, dia masih hidup itu doakan. Kalau dia sudah meninggal, ya sudah selesai, itulah nasibnya. Dan tidak boleh mendoakan orang mati. Ya seperti Andreas Samudra itu kan ya dulu ajaran yang top ya. Doa bagi orang mati. Itu ngaco, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi misalnya doa bagi orang mati dan konsep keselamatan berbasis perbuatan. Nah, itu bertentangan dengan kitab suci. Perjanjian baru kan jelas menegaskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perbuatan baik nol andilnya di dalam hal keselamatan. Perbuatan baik hanya sebagai bukti bahwa seseorang mampu dan mau berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah karena dia sudah diselamatkan. Tapi kalau dia di luar Kristus, dia bisa berbuat baik dalam pandangan manusia. Tetapi dia punya motivasi. Nah itu yang membedakan antara orang dunia sama orang Kristen ya. Dia berbuat baik pasti ada motivasinya. Entah disanjung, entah supaya naik jabatan dan sebagainya. Kalau orang Kristen, dia tahu dia orang berdosa dan dia sudah ditebus, maka dia bisa berbuat baik. Berbuat baiknya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari roh yang ada dalam dirinya. Baik to will dan to do, baik itu kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuat baik. Bahkan iman itu sendiri dianugerahkan oleh Roh Kudus. Jadi semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Jadi kalau saudara bisa sekarang bisa mencari kebenaran, belajar kebenaran di stos ini, bisa melayani, bisa berbuat baik dalam hal apapun, jangan pernah bermudah diri, karena semua dari dia. Tidak ada andil dari kita, saudara. Satu-satunya andil dari kita itu ya dosa kita, yang untuk itu Yesus datang untuk menebus kita. Seharusnya itu mendorong kita makin mati-matian melayani Tuhan. Makin mati-matian mengejar yang bernilai kekal, kebenaran, keadilan. Maka kalau ada orang yang mengaku Kristen, kemudian dia tidak ada buahnya, tidak ada perbuatan baiknya, tidak mengejar kebenaran, tidak melayani, tidak pergi keluar, ya menunjukkan bahwa dia imannya mati. Iman Kristen KTP, bukan domba ya kambing. Tapi orang luar bisa melihat dia sebagai orang yang saleh, berbuat baik bisa. Sekali lagi perbuatan baik itu bisa menipu, saudara. Jadi saudara jangan melihat segala sesuatu itu dari fenomena. Saya harus cukup dekat dengan orang itu, baru saudara bisa mengambil kesimpulan. Oh dia baik. Tapi kalau sekilas nggak bisa, saudara. Natur manusia berdosa itu cenderung pada kejahatan. Yang kelima, gereja mula-mula membedakan antara apokrifa dari kitab suci. Tokoh-tokoh seperti Athanasius dan Jerome itu membedakan kitab kanonik dan kitab yang berguna, tetapi tidak berotoritas. Memang ada beberapa dari apokrifa dan deuterokanonika itu berguna, misalnya untuk kesalehan, perbuatan baik, tapi tidak ada otoritasnya.
Nah, prinsip reformasi itu sola scriptura. Reformasi menegaskan bahwa hanya kitab suci yang diilhamkan Allah yang menjadi dasar iman dan doktrin. Bukan yang lain. Nah, itu yang membedakan Protestan dengan, makanya terjadi reformasi ya. Karena selain ada penyimpangan, juga ada dalam praktek-praktek, sehingga mereka masih percaya perbuatan baik, masih percaya tradisi, masih percaya hal-hal yang lain di luar kitab suci. Nah, itu yang direformasi oleh Martin Luther. Satu yang perkataan dia yang patut kita teladani, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain dari firman Tuhan. Saat dia didesak untuk mencabut kembali 95 tesisnya di gereja Wittenberg itu, dia di sidang, dia berdiri dengan tegak. Kalau saya melihat filmnya Martin Luther, dia bilang, yang itu yang paling terkenal kata-katanya. Di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain firman Tuhan. Nah, itu seharusnya menjadi dasar dari setiap hamba Tuhan untuk berdiri di atas otoritas firman Tuhan. Mau saudara dikucilkan, mau saudara disesah, mau saudara dirugikan karena memberitakan firman Tuhan, tidak menjadi soal. Karena saudara sudah memberitakan maksud dan kehendak Allah, kebenaran firman Tuhan. Jadi apokrifa itu boleh dibaca sebagai suatu literatur sejarah atau rohani, tetapi bukan firman Allah yang berotoritas. Sehingga tidak termasuk di dalam kanon kitab suci Protestan. Jadi hanya ada di kanon kitab suci Katolik ya, Deuterokanonika ya. Jadi kanon perjanjian lama adalah firman Allah yang telah mapan sebelum perjanjian baru, menjadi dasar iman Israel dan gereja. 3 bagian dari Yahudi, ada Torah, ada Nevim, ada Ketuvim. Ya, saudara bisa mudah ya mengingatnya ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Dalam tradisi Yahudi, kitab suci perjanjian lama dibagi menjadi 3 bagian utama yang dikenal dengan akronim Tanakh. Yang pertama, Torah atau Taurat atau hukum. Ini ada 5 kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Torah ini berisi hukum Allah, sejarah awal umat Israel, dan dasar dari perjanjian Allah. Covenant ya. Yang kedua, Nevi'im, para nabi ya, Nevim. Itu meliputi nabi-nabi awal. Yosua, Hakim-hakim, Samuel, raja-raja, dan nabi-nabi akhir seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi lainnya. Itu Nevi'im itu, kitab para nabi itu berisi sejarah kenabian dan seruan pertobatan serta janji keselamatan. Jadi ingat ya, nabi itu fungsinya bukan hanya menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan, tetapi juga menyerukan pertobatan. Dan seruan pertobatan itu seringkali mendapatkan resistensi, penolakannya, atau perlawanan. Bahkan banyak nabi-nabi sampai terbunuh karena dia menyerukan pertobatan. Jadi, kalau misalnya hamba Tuhan yang tidak berani menyerukan pertobatan seperti itu menunjukkan bahwa dia bukan hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati, dia tidak akan cari anak. Kalau memang firman Tuhan itu menyerukan untuk pertobatan, dia akan sampaikan. Jadi bosnya itu Tuhan, bukan dirinya. Menyampaikan apa kepada jemaat. Yang ketiga, Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan. Jadi termasuk Mazmur, Amsal, Ayub, Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Ester, Daniel, Esra, Nehemia, Tawarikh. Jadi tulisan-tulisan Ketuvim ini berisi hikmat, puisi doa,
dan refleksi iman umat Allah. Ada refleksi. Jadi sebenarnya bagus juga ya kalau misalnya kita sehabis kuliah ini saudara bisa merenungkan sendiri apa yang saudara dapat dari setiap perkuliahan, dari 3 mata kuliah yang saudara tempuh. Tidak usah sebagai tugas, sebagai catatan saudara sendiri apa yang saudara dapatkan. Apa yang membuat saudara makin antusias untuk mencari kebenaran. Apa yang membuat saudara makin antusias untuk melayani Tuhan. Itu catat dalam catatan pribadi saudara. Itu akan berguna di dalam perjalanan iman saudara nantinya. Oh, dulu aku pernah diajarkan seperti ini. Kadang-kadang itu akan muncul dengan sendirinya. Manakala kita menghadapi problem kesesakan ataupun kesukaran ataupun beban hidup, itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya, saudara. Jadi mulai dengan sekarang ini, dengan disiplin diri ya, membuat catatan refleksi. Nah kalau di STT biasanya tugasnya saya kasih 1-2 lembar gitu untuk tuliskan apa yang didapat dari materi kuliah pada hari ini. Nah ini bukan tugas, kalau ini saudara sendiri sebagai disiplin dari saudara sendiri, apa yang saudara dapat itu saja fokusnya. Oh malam ini aku mendapatkan ini. Nah saudara catat, walaupun singkat nggak apa-apa, tapi itu catatan orisinil saudara. Jadi intinya pembagian ini menunjukkan bahwa perjanjian lama Yahudi memiliki struktur yang jelas dan mapan, yang juga diakui oleh Yesus dan gereja mula-mula. Berikutnya diterima oleh Yesus dan para rasul. Lukas 24 ayat 44. Silakan kalau ada yang sudah menemukan Lukas 24 ayat 44 dibacakan yang keras. Minta tolong Pak Anto. Atau Pak Gusti, silakan dinyalakan mic-nya. Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Ini firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, jadi di sana saudara melihat ya, otoritas kitabnya itu dengan tegas menyatakannya. Jadi nggak ragu-ragu seperti apokrifa gitu ya. Jadi diterima oleh Yesus dan para rasul. Berarti bahwa Yesus sendiri menegaskan dan mengakui kanon perjanjian lama Yahudi sebagai kitab suci yang sah dan berotoritas. Dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang dia dalam Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur harus digenapi. Jadi ungkapan ini mencakup 3 bagian utama. Torah, Neviim, dan Ketuvim yang kita pelajari tadi ya. Yesus menerima seluruh kitab suci perjanjian lama sebagai firman Allah. Jadi tidak ada indikasi bahwa Yesus menambahkan atau mengkoreksi kanon tersebut. Dan para rasul mengikuti pandangan Yesus dan mengutip perjanjian lama sebagai otoritas final. Jadi intinya pengakuan Yesus dalam 20 rol dalam Lukas 24 ayat 44 menegaskan bahwa kanon perjanjian lama telah mapan dan sah dan menjadi dasar iman gereja mula-mula. Nah, saya berharap juga Alkitab, kitab suci menjadi dasar satu-satunya dasar yang kuat di dalam gereja saudara, dalam persekutuan saudara ataupun komsel saudara, khususnya untuk Bu Miska yang sudah mulai ya, di pos PI-nya sudah mulai ada ibadah. Tolong Bu, mulai sekarang tekankan pengajaran yang sungguh-sungguh didapat dari penggalian firman Tuhan dengan takut dan gentar, dengan semurni mungkin, juga untuk Pak Gusti. Nah, kesempatan sekarang itu memulai Pak, dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran dari firman Tuhan, bukan yang lain.
Kalau tadi perjanjian lama, sekarang kanon perjanjian baru. Kanon perjanjian baru itu ada 27 kitab yang diakui gereja mula-mula sebagai firman Allah yang diilhamkan, yang berotoritas dan normatif bagi iman Kristen. Ini ya kriterianya. Yang pertama kriterianya ada otoritas rasuli. Ditulis oleh rasul atau rekan dekat rasul. Yang kedua ada ortodoksi doktrinal. Jadi selaras dengan ajaran Kristus dan iman rasuli. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kalau tidak selaras dengan ajaran Kristus dan para rasul, ya saudara tolak. Jadi jangan mulai sekarang sudah mempelajari bibliologi ya. Jangan asal sembarangan mengundang orang ya. Saudara harus tahu persis orang itu pengajarannya bagaimana. Itu yang jauh lebih penting. Saudara cari tahu dengan sosial media ataupun track recordnya dia di gereja-gereja sebelumnya, saudara tanya-tanya. Jadi jangan biarkan gereja saudara, persekutuan saudara diisi, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak setia terhadap firman Tuhan. Jadi itu kekejian bagi Tuhan. Dan itu persoalan yang serius. Dan jangan pernah berani-berani memberikan panggung kepada gembala-gembala upahan. Yang ketiga, kriterianya ada penerimaan universal. Artinya dipakai luas di dalam ibadah dan pengajaran gereja mula-mula. Yang keempat, ada inspirasi ilahi yang menunjukkan kuasa rohani dan kesaksian Roh Kudus. Jadi intinya gereja tidak menetapkan, melainkan mengenali kitab-kitab yang sejak awal diilhamkan Allah sebagai kanon perjanjian baru. Jadi kanon tidak ditetapkan oleh manusia atau gereja seperti tuduhan agama-agama sebelah ya, melainkan oleh Allah sendiri. Di mana Allah mengilhamkan kitab-kitab suci baik seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16, kita sering membacakan ini ya. Allah mengilhamkan kitab-kitab suci. Ya apa-apa kita baca lagi 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu di bagian itu Elahi kurang tepat yang menerjemahkan. Segala tulisan itu dalam bahasa aslinya adalah segala kitab suci. Jadi bukan asal tulisan yang diilhamkan, tetapi segala kitab suci yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk seterusnya tadi ya. Jadi Allah mengilhamkan kitab-kitab suci itu. Terus para penulis yang dipilih Allah menuliskannya, baik itu rasul dan nabi. Kemudian gereja mula-mula tidak menciptakan kanon, tetapi mengenali dan mengakui bahwa kitab-kitab yang sejak awal berotoritas ilahi. Kemudian yang terakhir, konsili gereja hanya menegaskan secara formal apa yang sudah diterima secara luas. Jadi secara universal diterima kitab-kitab itu. Tapi kalau ada yang ditolak, ya berarti itu bukan dipercaya, bukan kitab suci. Kalau universal menerimanya, ya dianggap bahwa Allah menyetujui maksud dan kehendaknya untuk diketahui. Jadi Allah yang menetapkan kanon, gereja mengakuinya. Ini penting ya, ini prinsip yang penting. Karena banyak sekali tuduhan bahkan membuat orang-orang Kristen sendiri bingung ya. Dan bahkan banyak dokter-dokter yang sekarang secara biblika, kalau saudara mengetahui biblos itu ya, itu dia dengan kurang ajarnya tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Saya nggak tahu dia dapat doktornya dari mana.
orang yang seperti itu kok bisa jadi dokter. Yang jelas STT-nya bertanggung jawab untuk mengeluarkan dokternya itu. Jadi hati-hati, jangan hanya terpana, oh dia dokter, dia layak dipercaya, belum tentu saudara. Uji dulu pengajarannya secara menyeluruh bagaimana. Jadi Allah menetapkan kanon, gereja mengakuinya. Standar berikutnya adalah apostolik atau dekat dengan saksi apostolik. Apostolik atau dekat dengan saksi apostolik berarti bahwa suatu kitab berasal dari Rasul Yesus atau dari penulis yang memiliki hubungan langsung dengan para rasul. Jadi rasul itu adalah saksi mata kebangkitan Yesus dan diberi otoritas oleh Yesus. Kitab yang kanonik itu harus ditulis oleh rasul, misalnya Paulus, Yohanes, atau rekan dekat rasul. Misalnya Markus, Petrus, Markus dengan Petrus, Lukas dengan Paulus. Ya. Dan hal ini menjamin keaslian, ajaran, dan kesetiaan pada Injil yang benar. Jadi kriteria apostolik itu memastikan bahwa perjanjian baru itu bersumber dari kesaksian asli para rasul, bukan tradisi belakangan. Ini pentingnya. Kriteria apostolik memastikan bahwa perjanjian baru bersumber dari kesaksian asli para rasul, bukan tradisi belakangan. Jangan sampai gereja saudara mengutamakan tradisi di atas kitab suci. Kitab suci itu harus yang tertinggi, saudara. Harus yang nomor satu. Ortodoksi, konsistensi dengan doktrin rasuli. Ortodoksi itu konsisten dengan doktrin rasuli. Berarti bahwa suatu kitab itu selaras dengan ajaran para rasul yang benar tentang Kristus dan keselamatan. Jadi isinya tidak bertentangan dengan Injil yang telah diajarkan para rasul, mengajarkan kristologi, keselamatan, dan iman yang sama dengan kitab suci. Nah ini Bu Jesse sudah menempuh semuanya mata kuliahnya. Kristologi, soteriologi, iman dan pertobatan. Kalau iman dan pertobatan Bu Ayu sudah lama ini. Yang sama dengan kitab suci lainnya. Kemudian menolak ajaran baru yang menyimpang atau bidat. Jadi kriteria ortodoksi memastikan bahwa kitab kanonik sejalan dengan iman rasuli yang murni dan alkitabiah. Oke, kita masuk dalam diskusi, tanya jawab, sharing. Silakan nyalakan kameranya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Salam Pak dosen, selamat malam. Salam, selamat malam Pak Anto. Mau bertanya tapi di luar daripada yang kita pelajari ini sih, tentang kitab Barnabas yang sering orang-orang pertanyakan. Mereka banyak sekali yang pertanyakan tentang kitab Barnabas itu sebenarnya isinya apa? Kitab Barnabas itu yang jelas apokrifa sebenarnya. Jadi Sama ya? Apokrifa itu ya termasuk kitab-kitab yang di luar kanon, di luar dari yang dianggap sebagai wahyu Allah. Jadi kitab Barnabas itu bukan kanonik. Jadi jangan penasaran ikut isinya apa. Kalau saudara semakin penasaran, saudara akan tahu isinya seperti itu dan bisa terbawa. Apalagi kalau yang membawa dari ajaran lain gitu ya. Ya biarkan saja mereka mempercaya
dari Barnabas, Injil Barnabas. Lagi pula itu tulisannya juga masih jauh dari zaman rasul-rasul, ya, baru belakangan muncul. Bahkan ada statement yang menyatakan bahwa Injil Barnabas sebenarnya dibuat untuk mengcounter memang lawan dari kekristenan, makanya dimunculkan. Jadi kalau orang yang datang kepada kitab suci dengan sikap yang tidak hormat, mencari-cari kesalahan, ya Roh Kudus pasti tidak akan pimpin dia dalam kebenaran, tidak akan diberikan pengertian, dia akan tetap ada dalam preasumsinya yang salah bahwa kitab suci itu salah, bertentangan. Jadi dia tetap akan terus dalam anggapan salahnya dan dia binasa. Karena intinya kitab-kitab itu kan tidak mengakui Kristus, tidak mengakui Yesus, intinya itu aja menolak. Jadi diberi penjelasan apapun mereka sudah presupposisinya kitab suci salah, Alkitab salah. Gitu. Ya termasuk yang saya bilang tadi, dokter yang keblinger itu. Di Surabaya kan terkenal tuh. Itu sebenarnya satu tempatnya di sebelah gereja kami. Orangnya. Saya nggak tahu dia belajar itu dokternya dari mana. Tapi sekarang sudah jadi nyeleneh sekarang. Nggak tahu dia menganggap dirinya Kristen apa. Kalau saya malah menyayangkan STT yang mengeluarkan doktornya. Dokter itu belajar suatu yang lebih runcing gitu ya, lebih mengerucut ya. Jadi kalau kita seperti ini kan belajarnya kan sebanyak mungkinnya. Kita sumber kebenarannya banyak. Nah kalau master sama doktor itu makin mengerucut sudah. Kayak saya dulu kan tesisnya mengenai dosa. Jadi saya membahas cuma dosa. Spesialis saya dosa. Karena tesis saya dengan dosa. Nanti kalau saya belajar doktor, saya mau membahas apa gitu, nanti itu aja yang makin kecil lagi. Jadi bersyukurlah saudara yang mendapatkan kebenaran banyak ya. Dari kitab suci sumber kebenaran itu kan banyak. Kita belajar kitab suci itu nggak ada habisnya saudara. Saudara bisa tanya ke Bu Jesi, selama 3 tahun, hampir 3 tahun itu dia dapat, apakah pernah dapat materi yang sama? Makanya bibliologi ini dia nggak ambil, karena dia sudah ambil. Itu. Ya bersyukurlah kita, saya pun juga masih belajar sampai sekarang. Saya mengajar, saya juga belajar. Berusaha untuk menundukkan diri. Nah kalau dokter yang merasa sudah high gitu ya, ilmunya sudah tinggi, itu sebenarnya mereka hanya mempelajari satu ilmu tertentu aja. Misalnya dia ambil disertasi mengenai fantil gitu ya, nanti dia akan membahas pengajarannya fantil itu seperti apa sih. Jadi ilmunya itu begini, mengerucut, makin tinggi makin mengerucut. STH, master, kemudian doktor, nanti makin mengerucut seperti itu. Jadi ya bersyukurlah saudara yang mendapatkan ilmu yang melimpah. Yang itu bisa menjadi senjata kita di dalam pelayanan. Sangat penting dalam pelayanan. Ya silakan Pak Rudi, Pak Gusti. Berarti memang semakin tinggi ini apa? Semakin tinggi berarti hanya satu yang difokuskan berarti Pak ya? Iya betul, makanya kan saya bilang kepada saudara, jangan pernah berhenti belajar. Saat orang sudah merasa puas dengan apa yang dia capai, apakah itu gelar, apakah itu jabatan, kemudian berhenti belajar, itu hamba Tuhan akan stuck. Dia akan berpotensi untuk menyesatkan dan disesatkan. Belajar terus. Saudara menggali kitab suci itu sampai mati juga nggak bakalan habis. Gak ada yang namanya katam Alkitab, tidak ada. Sekalipun saudara sudah 1000 kali baca PL dan PP,
saya mendapatkan pengertian dari Roh Kudus untuk satu teks gitu, mungkin Roh Kudus akan berbicara lain, membukakan pengertian yang lain kepada Pak Anto. Jadi itu bukan tergantung pengertian kita, tapi tergantung dari Roh Kudusnya. Nah, di banyak gereja sekarang kan anehnya mereka berpusat pada antroposentris. Natur kita yang berdosa itu apa yang bisa kita harapkan, yang kita bisa percaya terhadap natur kita yang berdosa. Di mana hati, logika, pikiran kita itu sudah tercemar oleh dosa. Apa yang bisa kita percaya? Kan dunia mengajarkan percayalah pada dirimu sendiri. Self-confidence. Terus pertanyaannya, apa yang bisa diharapkan dari natur kita yang berdosa? Percaya pada natur kita yang berdosa. Makanya ada ajaran, ubahlah self-confidence itu menjadi God confidence. Percaya kepada Allah. Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan lagi antroposentris, tapi kristosentris ataupun teosentris itu yang paling penting. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita, jadilah kehendak-Mu. Kita boleh memohon apa saja. Tapi seringkali yang kita minta itu, kita tidak tahu apakah itu baik buat kita, mencelakakan kita atau tidak. Kalau kita mendasarkan pada self-confidence. Tapi kalau God confidence, kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia maha tahu. Dia bisa dan layak kita percaya. Itu. Ubah self-confidence menjadi God confidence. Wah, ini saya menjadi musuhnya John Robert Powers. Sekolah kepribadian. Di mana-mana kan mengajarkan gitu kan. Percaya pada diri sendiri. Gereja sendiri banyak yang seperti itu kok. Kalau saudara nanti diajarkan seperti itu, tanya baliknya. Apa yang bisa kita harapkan dari natur kita yang berdosa? Bahkan kitab suci mengajarkan bahwa 1 detik ke depan pun kita tidak tahu kok. Kita akan jangankan ngomong 1 tahun ke depan. 1 detik ini pun setelah saya ngomong ini, saya kena serangan jantung, saya nggak tahu saya meninggal juga bisa. Anything can be happen. Jadi semuanya bukan tergantung saya, tergantung Tuhan. Tapi itu tidak menghapus tanggung jawab kita. Alkitab kan mengajarkan Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Ya kalau sakit, ya ke dokter sambil berdoa. Kalau mau makan, ya bekerja. Kalau mau lulus ujian, ya belajar. Ya, itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita tetap di... Ya, kita percaya Allah berdaulat. Nah, kalau ketabrak, ya ketabrak. Ya, kalau kalian nyebrang nggak tengok kiri kanan, ya ketabrak bener. Ya jangan salahkan Tuhan. Tanggung jawab pun di mana? Di situ jalannya macet, ya tengok kiri kanan. Biarpun kamu percaya bahwa Allah menjaga. Alkitab mengajarkan Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Iya. Pak Daniel mungkin, Wahyu, Pak Gusti, Pak Rudi, Bu Miska, Prislia. Temannya nggak datang ya Prislia. Bu Jani mungkin, silakan. Masih ada sedikit waktu lagi. Silakan Pak Gusti. Bu Miska selamat ya, berarti nanti ke depannya hari Rabu selalu pakai pos PI ya tempatnya. Nanti untuk ke depannya mungkin kita bisa ubah jadwalnya. Iya Pak. Iya. Nanti yang materi yang bulan depannya mungkin kita harinya bisa change yang Rabu diganti apa gitu. Ya Pak Gusti, ada? Pak Rudi, silakan. Bu Ayu, Pak Daniel, Bu Yani. Saya mau tanya tentang Ya. tadi itu tentang orang mati. Ya. Terus kita di semua kan biasa kan kalau ada orang yang sudah mati terus pergi berdoa di dekat kubur. Terus biasa kan budaya orang Sumba itu kalau ada apa-apa terus pergi, misalnya kalau hari Natal atau apa,
mereka sering pergi di dekat kuburan, bakar lilin, terus berdoa di situ. Terus kasih Filipina. Tapi pernah saya diajak untuk pas saya pulang dari Hong Kong, saya punya bapak yang sudah meninggal itu, saya pergi terus ibu saya suruh saya pergi di situ berdoa dekat kubur, tapi saya tolak. Saya bilang saya nggak mau, mama, saya sudah percaya Tuhan. Betul itu, Jadi betul, saya tolak. betul. Jadi kalau nasib seseorang itu kalau sudah meninggal itu ya sudah selesai, itu urusan Tuhan. Dia apakah di surga atau di neraka. Kalau dia punya Yesus ya dia langsung ke surga. Kalau dia tidak punya Yesus ya dia langsung ke neraka. Dan tidak ada apapun yang bisa mengubah itu. Jadi kalau saudara mengasihi orang-orang yang saudara kasihi, injili dia semasa hidup. Setelah dia meninggal, there's no time. Tidak ada waktu lagi. Dan tidak ada gunanya juga. Jadi menolak untuk berdoa di kubur itu ya bagus. Bu Yeni itu benar itu. Betul sekali. Kalau kita berdoa, nanti takutnya orang lain melihat, oh, itu orang Kristen juga berdoa di tempatnya. Itu akan menimbulkan menganggap orang non Kristen, orang Kristen sama aja juga berdoa di kubur. Ya. Jadi sudah 2 kali, saya sudah 2 kali tolak itu Pak. Waktu itu ponakan saya diundang, ayo kita pergi berdoa dulu Pak. Ponakan itu pulang dari Bali, tinggal di kuliah di Malang, dia sering sakit-sakit, jadi pergi doa dengan nenek moyang. Tapi saya tanya mereka, ngapain kamu ke kuburan, ngapain kamu meminta? Ini saya sekolahin dia, saya kuliahkan itu uang saya dapat dari Tuhan Yesus, bukan dari nenek moyang kalian gitu. Jadi tapi saya tolak lagi, akhirnya saya bilang saya sudah percaya Yesus, jadi kalian aja yang pergi gitu. lain kali ditambahi dengan penginjilan Bu Yeni. Karena dia nasibnya sudah jelas di sana itu di surga atau neraka. Jadi kita yang masih hidup ini apakah kita sudah punya juru selamat atau tidak? Itu yang paling penting, tegaskan seperti itu. Ya, cepetan percaya, kalau nggak punya juru selamat ya tanggung sendiri dosa-dosa dari lahir sampai saat ini. Dan upah dosa adalah maut. Dan Allah itu maha adil. Kalau maha adil itu satu dosa pasti dihukum. Upah dosa adalah maut. Dan nggak mungkin di luar Kristus masuk surga. Pasti neraka. Gitu. Karena mereka Kristen loh. Iya, Kristen KTP. Tapi saya tolak terus 2 kali. Banyak yang Kristen yang seperti itu. Bukan hanya soal tradisi, tapi mereka masih percaya tahyul-tahyul itu banyak. Dan mereka yakin bahwa mereka sebenarnya Kristen sejati. Nah, orang yang seperti itulah banyak modelnya. Perlu diinjil ulang yang seperti itu. Apalagi kalau Pak Gusti itu pasti banyak cerita. Apalagi kalau di petobat-petobat baru ya Pak. Pak Gusti pasti tantangannya juga seperti itu kan Pak ya. Karena mereka masih melihat yang lamanya itu seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Israel pun dulunya seperti itu. Israel yang masuk menjadi Kristen kan budayanya seperti itu. Makanya muncul pertentangan antara Yakobus dan Paulus. Oh nggak cukup, cuma iman, perbuatan baik juga kayak gini. Yakobus menulis untuk tujuan yang berbeda, Paulus menulis untuk tujuan yang berbeda. Jadi bukan kontradiksi. Memang keselamatan hanya karena iman. Tetapi kalau imannya itu benar, pasti berbuat perbuatan baik. Dan perbuatan baiknya itu bukan pamer, bukan pamrih. Pasti dari Roh Kudus. Melakukannya karena cinta Tuhan. Gitu. Wah, menarik sekali ya diskusinya. Lain kali kita tambahin lagi, kalau misalnya waktunya kurang, saya tambahin lagi linknya untuk khusus diskusi tanya jawab. Tapi ini masih belum 10 ya, nanti kalau 10 orang lah. Biar waktunya enak. Kalau ini kan masih bisa di-cover waktunya. Oke, tidak ada lagi? Ya bersyukur nih. Oke, kalau tidak ada kita tutup dalam doa, kita mengucap syukur, minta tolong Pak Gusti pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa.
firman Tuhan yang kami dapat pelajari melalui narasumber, dosen. Kiranya Tuhan memberikan kami roh hikmat pengertian akan firman-Mu, sehingga kami bisa menghidupi firman-Mu dan sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Bu Yeni, Terima Pak kasih Rudi, Pak Pak Anto, Pak Joel. Gusti, Bu Meske, Bu Priscilia, Pak Daniel, Bu Ayu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.